Karena di situ aplikasinya boleh pakai tangan handwriting, kemudian boleh juga kita ketik gitu. Oh, Terus ini ada baik. pertanyaan. Jadi ada pertanyaan ini, Kak, untuk membedakan Hanzi yang katanya sama tapi beda nada gimana ya? Kadang suka bingung pas denger kayak mirip-mirip. Nah, di sini teman-teman, kalau dalam bahasa Mandarin itu ada 4 sentiaunya. Sentiau itu nada, intonasi ada 4. Yang pertama itu datar, kemudian yang kedua dari bawah ke atas naik ya. Kemudian ketiga dari atas ke bawah kemudian naik lagi nadanya. Dan yang keempat itu penekanan suara nadanya. Nah, untuk membedakannya teman-teman, kalau Hanzi, setiap Hanzi itu nadanya tetap itu aja. Kalau nada itu membedakan ya nada pertama, kedua, ketiga, keempat. Terus ada pertanyaan lagi, Cece itu bacanya Cici ya? Kalau enggak. Kalau Cece yang tulisannya JIE itu bacanya Cece. Masih ingat kan teman-teman yang huruf konsonan sama vokal yang kita belajar semalam itu? Jadi J itu dibaca C gitu. Cie, bukan JJ. Nih ada pertanyaan lagi ya? Iya. Dari Jihan nih, Lause. Iya, Untuk betul. orang yang baru banget bahasa Mandarin, mungkin nanti boleh dikasih worksheet. Oh, worksheet pasti dikasih. Iya, Lause. Ini Mandarin baru banget ya. Jadi seolah-olah tuh asing gitu. Itu tipsnya gimana ya, Lause, biar kita ngeh gitu, cepat gitu. Apakah mungkin ada trik tertentu atau memang harus bertahap gitu? Oh iya, thank you pertanyaannya Kak Amin. Jadi begini ya, semalam saya udah bilang bahwa mempelajari sebuah bahasa, baik itu bahasa Mandarin, bahasa Inggris, Jepang, Korea, Jerman, dan segala yang lainnya, kita itu nggak bisa instan gitu. Kita butuh yang namanya kesabaran dan konsisten. Harus sering berlatih, mengulangi, dan tentunya menggunakan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kalau nggak digunakan, udah kita pelajari, itu sama juga nggak bisa meningkatkan kemampuan kita untuk ke level yang lebih tinggi gitu. Jadi harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Ada pertanyaan juga tadi di atas, Lause, dari Alvina. Lause, bedanya Nai dan Yeye sama Waigong apa ya? Saya baru dengar juga ini. Oh iya ya, benar. Jadi ini sama-sama anggota keluarga ya. Di sini yang pertama aku jelasin Yeye. Yeye itu kakek. Kemudian Waikong itu juga kakek gitu. Dalam satu keluarga kita mempunyai 2 kakek gitu kan. Kakek dari sebelah pihak ayah dan sebelah pihak ibu. Yang disebut dengan Yeye itu ayahnya ayah kita gitu. Kemudian untuk Waikong itu adalah nih ada nih slide-nya. Waikong itu kakek dari pihak ibu, jadi ayahnya ibu kita. Terus Nainai itu nenek dari sebelah pihak ayah. Kalau apa namanya itu? Tadi aku ngomong apa ya? Waigong? Waikong ya, ya Waikong ya. Itu ayahnya ibu kita gitu. Oke. Ya, ada penjelasannya di slide, teman-teman boleh dilihat. Terus Waiko itu nenek kita dari sebelah pihak ibu, keluarga ibu gitu. Ibunya ibu kita. Ini banyak sekali ya Lause sebutannya. Iya.
kalau biasanya ada yang manggil nenek gitu, apakah sama dari nai-nai gitu, Lause? Bagaimana? Nai-nai sama apa? Nenek, biasa ada temen yang manggil neneknya nenek gitu. Oh, itu aku rasanya ada ya. Mungkin itu logat bahasa daerahnya, mungkin dia itu orang Jawa atau orang apa gitu yang non-Chinese, maaf ya, ini kadang terbawa logat bahasa daerahnya, bahasa keibuannya. Jadi yang sebenarnya itu adanya nine-nine. Oke, baik. Kemudian ada juga pertanyaan, apakah mungkin ini juga terpaut logat, itu CC dan CC. Apakah CC CC. itu harusnya CC gitu? Yang benarnya itu CC, kakak perempuan. Pelafalannya atau cara ngomongnya CC. Nyebutinya CC, bukan cici. Bukan apa lagi ya? CC Biasanya juga nggak ya. terbawa daerah gitu. Kalau Chinese Indonesia itu kan kebanyakan orang Tionghoa tuh, Tionghoa, Teochew, Hokkien, jadi terbawa bahasa itu. Jadi tercampur, kemudian dicampur lagi dengan bahasa Indonesianya. Jadi logatnya berubah lagi gitu. Oke. Mungkin bisa dilanjut Lause. Oh iya, ini ya teman-teman, ya begini terus tulisan hancunya, bentuk hancunya. Mungkin teman-teman sering dengar gitu kan, tahu orang manggil kakeknya kakek, ye gitu kan. Tapi nggak tahu tulisannya kayak gimana, bentuknya kayak gimana, nggak tahu gitu. Juga nih ada nai-nai, popo. Popo itu kakak laki-laki ayah, maksudnya ini abangnya ayah kita gitu, kayak paman lah bahasa Indonesianya, ya kan, paman biasanya. Kemudian susu itu adik laki-laki ayah. Kuku itu adik perempuan ayah. Oke, di next admin. Sebelum lanjut ini teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi nggak ini berhubungan dengan Ros latihan semalam atau pengen sharing gimana rasanya pas ngikutin kelas ini gitu. Soalnya di sini aku tuh cuman sharing lah cenderungnya gitu kan, bukan mengajar. Ini ada pertanyaan nih, kakak dan Lausi kayaknya bisa diingetin lagi bunyi B, huruf B ya. Bunyi penyebutannya kalau B dalam tingginya B, maka cara nyebutinnya itu P. Kayak papa kan tulisannya tingginya BA. Kemudian kita baca papa. Dan aku ingetin lagi teman-teman untuk menguasai bagaimana menulis bahasa tulisan Hanzunya, tulisan Mandarinnya, teman-teman harus tahu hurufnya, nulis huruf goresannya, bentuk tulisannya Hanzunya gitu. Jangan terpaku dengan tingginya, karena itu akan membuat teman-teman lupa. Mungkin di HP atau laptop teman-teman bisa ngetik tingginya, kemudian muncul huruf-hurufnya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi yang namanya nulis pakai tangan. Tapi kalau nulis pakai tangan, teman-teman bakalan, gimana ya cara nulis Hanzunya, aku lupa gitu. Sering kejadian seperti itu. Aku juga pernah kayak gitu soalnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nggak? Mungkin ada pertanyaan, Kak Min boleh dibaca. Dari Muhammad Kaberun, Lause. Kalau sebutan bayi laki-laki atau perempuan apa ya? Bayi? Iya. Oh, ya. Kalau laki itu haizi. Nan haizi, anak laki-laki. Kalau perempuan ni haizi, anak perempuan. Ni hai. Ya itu sebutan umum. Maksudnya kalau untuk ibu itu New Year, kemudian untuk
anak laki-lakinya ibu menyebutkannya itu Nanner